Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Mohon maaf mungkin tidak bisa to web dulu ya. Saya share video ini dulu ya. Kita coba menyelesaikan tugas tutorial 2 ya teman-teman semua. Jadi kita ini ada di pertemuan web kita itu. Jadi ini ada di pertemuan 8 ya, tugas 2 nih teman-teman semua ya. Targetnya kita masih ada 2 pekan lagi ke depan ya. Sebenarnya pembelajaran daripada regresinya ada di 9 ya teman-teman semua ya. Jadi di 9 ini ada satu contoh yang menurut saya cukup bagus ya. Saya udah kerjain ini teman-teman semua ya. Nah, jadi kita punya challenge ya teman-teman semua. Challenge-nya adalah di tugas 2 ya. Itu seperti ini nih. Sebenarnya ini mudah teman-teman semua. Untuk dataset dari sini ya teman-teman semua nih. Datasetnya sebenarnya itu ada yang di share Excel, ada CSV sebenarnya. Tapi kalau yang di sini itu CSV ya teman-teman semua ya, di link ini ya. Jadi datanya seperti ini nih. Ini kalau saya buka pakai VPS ya gitu ya. Nah, ini saya buka pakai tools ini ya teman-teman semua, pakai tools spreadsheet ya. Tapi saya nggak tahu kalau spreadsheet kamu bisa buka ini nggak, CSV ya. Ini file spared value ya. Itu juga di share yang Excelnya juga ya teman-teman semua ya. Jadi nanti kalau kamu mau upload ini dirapihin dulu ya teman-teman semua. Ini datanya dirapihin dulu ya. Saya pernah ngajarin Anda bagaimana mengupload data Excel ini ke. Nah, jadi begini, rapin dulu ya. Jadi jangan ada datanya harus kolumnar sempurna ya teman-teman semua. Seperti itu. Nah, data ini jumlahnya 499 ya. Jadi datanya seperti ini teman-teman semua. Baru kamu simpan kalau you mau pakai Excel ya. Ini yang CSV ya teman-teman semua itu, tapi jangan lupa tuh ujungnya tuh hilangin dulu ya. Nah, itu tuh. Nah, ini nih. Oke. Nah, itu. Nah, saran saya teman-teman semua, kamu buka pakai tools ya, kayak saya nggak tahu kalau kamu pakai apa gitu situ ya. Saya bisa pakai spreadsheet ya, VPS nih. Nah, ini hapus dulu teman-teman semua nih. Kita nggak penting sih. Ini kolom ini hapus teman-teman semua ya. Nah, seperti ini. Ini masih CSV sih. Jadi nanti kita simpan CSV. Jadi data itu ya sama ya teman-teman semua. Ada yang versi Excel, ada yang CSV. Nah, ini saya yes ya. Nah, ini CSV. Ini kalau dibuka lagi dia udah kolom data sempurna. Kalau dibuka pakai Excel ya di Excel kamu ya, di Microsoft mungkin sama lah, bisa ya bikin. Nah, tapi kalau dibuka pakai apa tuh, Notepad apa, nanti bentuknya seperti ini kelihatan tuh ya. Makanya spared value ya, karena ada komanya tuh. Ada komanya teman-teman semua ya. Kita olah ya datanya teman-teman semua. Sebenarnya saya udah ngerjain yang satu lagi sih. Kita mau bikin project baru ya. Jadi ini kan tugas 2, tugas 8 ya. Nah, ini nanti saya mau bikin di sini project baru teman-teman. Project tugas 2 seperti itu ya. Nah, biasa teman-teman semua ini kosongan RStudio ya. Nah, dari sini teman-teman bisa new project seperti ini ya. New directory project, new project. Nah, di browsing dulu. Di browsing dulu di mana folder Anda. Nah, foldernya kan saya rencananya di 8 ya, karena di sini. Nah, ini sini saya choose-nya ke sini di aktivitas belajar 8 ya. Nah, ini kan aktivitas belajar 8, aktivitas belajar 8. Nah, kita masuk sini, dipilih. Nah, di sini saya mau nulis project apa dia? Tugas 2 ya. Nah, seperti ini. Create aja. Oke. Nah, itu kita udah punya folder baru. Nah, ini kan project 2. Nah, datanya naikin sini. Pak, datanya yang mana? Ya, terserah lah, mau yang ini mau ini. Dulu Excel saya pernah ngajarin ya, sekarang CSV lah teman-teman semua ya. Kampus juga nyuruhnya CSV. Nah, pas dulu sini. Nah, itu data pendapatan, data underscore pendapatan.csv. Nanti dari sini kelihatan tuh data pendapatannya teman-teman. Kita agak sedikit zoom in supaya zoom lagi. Nah, itu ya. Nah, ini
Nah, berhubung saya udah bikin coding ya teman-teman semua. Coding yang ini sih sebenarnya, jadi ngerjain yang ini nih, yang aktivitas 9 nih ya. Jadi yang aktivitas 9 ini bisa jadi solusi sederhana kamu lah sebenarnya buat mengerjakan tugas 2 ya gitu. Itu udah memenuhi semua sih sebenarnya. Jadi tugas 2 yang pertemuan aktivitas belajar 9 itu menurut Bapak sudah memenuhi yang diminta kampus ya. Jangan dipikirin package-nya lah ya, nggak usah dipikirin ya. Jadi mungkin tiap dosen punya gaya. Tapi kan ini nih, jadi plot ini kan gampang ya, histogram lah, scatter plot lah gitu kan ya. Nah, regresinya nanti ya. Nah, ini visualisasikan data poinnya, tambah garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Nah, ini kan pernah ada pembelajarannya dulu teman-teman semua ya. Tambah persamaan. Nah, jadi mungkin yang nggak muncul di sini tuh kalau di aktivitas belajar 9 itu ditanya tuh, ini data udah normal nggak gitu ya. Jadi ini sebenarnya cukup sederhana tugas kita ini, yang tugas 2 ya teman-teman semua ya. Nah, tapi supaya Anda punya pengalaman yang lebih menarik, saya coba sudah. Nah, ini saya pindah sini aja. Nah, ini nantilah saya share di grup ya, supaya kamu bisa lebih fokus. Jadi Anda amati, Anda tiru, Anda modifikasi, Anda teliti teman-teman semua ya. Dengan cara Anda itu lebih bagus ya gitu. Saya coba menolong teman-teman yang memang benar-benar gelap banget gitu kan ya. Nah, ini tugas 2 itu ya, tugas 2. Saya udah bikin source code-nya sebenarnya teman-teman semua. Oke. Kita lihat lagi sini. Jadi deh. Salah ngopi gitu. Kemana kita ngopi? Oh, tadi belum di refresh, maaf. Refresh dulu ya. Nah, itu tuh. Ini saya udah ada tugas 2R ya. Sebenarnya ini diambil dari panduan aktivitas belajar 9 ya teman-teman semua. Jadi memang regresi itu muncul di aktivitas belajar 9 sebenarnya. Ini saya udah coba ulak-ulik ya teman-teman semua ya. Nah, teman-teman semua, nah ini nama saya coba pakai data host price sih sebenarnya gitu ya. Ini yang mananya? Ya, oh iya. Ya. Nah, jadi teman-teman semua, ini kan data kita nih. Nah, ini saya rubah dulu. Ini kita bukan rubah sih. Saya mau ambil namanya aja. Langsung ketik aja lah. Nah, itu data kita itu. Nah, ini kan source code-nya itu ya, teman-teman. Ini agak kecilin doang. Seginilah. Nah, itu data kita tuh. Jadi namanya data _pendapatan .csv. Alright. Nah, gitu teman-teman semua ya. Nah, ini data ini 2 kolom. Nah, data itu tuh apa sih, hubungan antara kebahagiaan ya. Bos, data ini. Saya dulu ada mahasiswa tuh bikin penelitian berkaitan dengan kebahagiaan. Datanya diambil dari BPS teman-teman semua. Jadi kalau kamu mau ambil dari BPS. Nah, ini kan pendapatan ya. Apakah pendapatan ini mempengaruhi kebahagiaan teman-teman semua? Kayak gitu tuh ya. Jadi pendapatan apakah mempengaruhi pendapatan apakah mempengaruhi kebahagiaan. Nah, gitu ya. Itu teman-teman. Itu yang mau kita cari sebenarnya gitu ya. Itu yang mau kita cari, apakah pendapatan mempengaruhi kebahagiaan. Nanti kita bisa lihat modelnya, kalau dia positif, dia negatif. Ya kalau positif berarti benar tuh. Kalau pendapatan mempengaruhi kebahagiaan, ya gitu ya. Gitu. Kalau dia negatif, ya berarti ternyata pendapatan tidak mempengaruhi kebahagiaan. Itu yang mau kita cari pertama ya. Jadi dari modelnya dulu ya. Nanti sebenarnya bisa dipakai buat prediksi sih sebenarnya ya. Dipakai buat prediksi. Jadi kalau orang uangnya segini, bahagia atau enggak, ini angkanya begini ya. Ini apa sih? Itu yang EXO gimana? Sama aja tuh begini. Nah, apa terjemahannya ya? Adalah terserah ya. Nanti ini kan ada pakai titik nih teman-teman semua nih. Nah, jadi apakah pendapatan mempengaruhi kebahagiaan teman-teman semua? Nanti kita mau nyari. Jadi ini independennya, ini dependent. Nah, jadi ini independen. Nah, ini sebelahnya itu si kebahagiaan yang
dependent ya. Gitu kan. Ini mempengaruhi, nah kayak gitu teman-teman semua ya. Ini yang dipengaruhi, gitu lah kalau pakai bahasa sederhananya, begitulah teman-teman semua. Gitu ya, dipengaruhi. Nah gitu ya. Nah nanti kita mau nyari fungsi daripada kebahagiaan, jadi yang dicari itu kebahagiaan ya. Jadi yang jadi pertanyaan itu kebahagiaan teman-teman semua. Nah nanti yang diketahui itu kan pendapatan. Nah gitu. Nanti kalau misalnya nanti ada nilai intercept lah, nilai unik lah hasil pengolahan regresinya ya, seperti itu teman-teman semua. Jadi kalau misalnya nanti ya, ini cuma sederhananya aja ya, kebahagiaan, nah gitu teman-teman semua. Nah nanti rumus dasarnya apa gitu ya. Ini kan skornya ya teman-teman semua aja ya. Nah jadi nanti X, nah gitu ya, X pendapatan, nah gitu kan, X pendapatan plus interceptnya misalnya 0,5 lah gitu, misal ngarang aja ya 0,1 gitulah bagian. Nah nanti kalau kita mencari misalnya diketahui seseorang itu pendapatannya 1000 gitu kan teman-teman semua nih, 1000. Nah nanti tinggal masukin rumusnya aja nanti ya, kebahagiaan. Nah nanti tinggal si 1000 dikali, itu lupa itunya. Nah jadi ini udah ada ininya nih, contoh misalnya ininya 3 gitu ya, jadi 3x lah gitu ya, 3x, jangan lupa nih 3x. Nah ini rumusnya begini jadinya nih. Nah nanti berarti 1000 ya 3 dikali 1000 gitu ya, 3 dikali 1000. Nah gitu, ditambah nilai 0,1 gitu. Nah itu nanti nilai kebahagiaannya berapa ya gitu ya, itu kan 3000 tambah 0,1. Sebentar. Nah gitulah, itu mah versi Bapak ya, cara bacanya teman-teman semua. Nah nanti ya kita ini kan ini lihat nilai, nanti kita harus bisa lihat nih summary datanya nih sebenarnya gitu kan. Ini summary datanya paling besar berapa. Oke, dah kira-kira gitu aja. Kita lanjut lagi ke sini ya. Oke, ini hapus apa? Ctrl L, nah, gitu ya. Oke, ini kita ambil dulu. Nah, ini di blok ya, atau kamu simpan aja purusnya di belakang situ. Nah, itu tinggal, jadi pastikan kursor kita ada di belakang atau ngedip-ngedip ya. Datanya udah di sini ya, insya Allah kita apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita run aja dulu. Oke. Nah karena tadi saya pakai data sell price ya teman-teman semua ya, saya mau hapus dulu supaya cepet dah. Ini datanya udah loading ya teman-teman semua ya. Jadi data kita ini pendapatan kebahagiaan, berarti ini yang independent, ini dependent ya gitu ya. Nah di case saya sih tadi kita rubah dulu lah ya, karena saya juga belum rubah nih. Jadi yang saya mau rubah itu adalah ini, pakai ini aja supaya cepat. Replace and find. Nah itu yang mau dicari adalah kata sell price. Nah supaya kamu ngerti sih ya, jadi kalau di data sell price itu lot area dulu lah, lot area. Nah lot area ini kan sama dengan si pendapatan. Dia independen, mempengaruhi, dia independen. Nah ini saya mau rubah dulu supaya cepat. Pendapatan, nah gitulah, huruf kecil ya.
Oke, kita all choose. Nah, itu kan. Supaya cepat ya teman-teman semua ya. Moga nggak codingnya nggak rubah terlalu. Nah, ini sell price itu kebahagiaan yang, nah ini kan yang dependennya yang dicari sebenarnya, yang dipengaruhi sama pendapatan independennya. Di Bapak sell price itu adalah kebahagiaan hanya dua ya, bahagiaan ya. Ya betul, kebahagiaan. Nah udah deh, oh dia di 32 ya. Tadi udah lah ya. Oke, nah teman-teman semua, jadi ini sebenarnya mirip dengan coding aktivitas belajar 9 sebenarnya ya. Nah, nanti teman-teman dari sini kita lihatlah satu-satu ya, gitulah, kita lihat satu-satu ya. Masih nyambung sama ini, kamu lihat nggak, ini kan ada 0, 1 gitu ya. Jadi ini saya ini ngerekam sih. Oh iya. Nah, jadi teman-teman semua F11 ya kalau mau gedein ya. Nah, teman-teman semua, kita lihat dulu summary data. Nah, ini kalau saya blok ya teman-teman semua. Nah, jadi sambil lihat-lihat kita pelajari dulu datanya nih. Nah, teman-teman bisa lihat ya, pendapatan tuh nilai terbesar sekian lah ya. Ini data tuh minimalnya sekian nih, right? Nah, itu nilai tengah sekian, rata-rata sekian teman-teman semua ya, gitu. Sedangkan kebahagiaan itu ini skala apa gitu ya. Yang pastilah kalau semakin angka ini semakin besar ya kita anggap bahagia ya teman-teman semua ya. Saya nggak tahu bagaimana dia ngitungnya, pokoknya ini angkanya begini nih gitu ya. Dulu saya ada mahasiswa juga penelitian berkaitan dengan kebahagiaan, datanya diambil dari BPS teman-teman semua. Coba cek di webnya BPS tuh ada data kebahagiaan se-Indonesia tuh. Nah, ini minimalnya 0,2, berarti ini paling sedih gitu ya. Ini paling gembira, paling bahagia. Mungkin yang rata-rata ini yang mungkin ya disebut bahagia, alhamdulillah, bersyukurlah dengan yang ada teman-teman semua. Nah, mungkin yang kurang dari sini dianggap tidak bahagia. Yang ini paling tidak bahagia, sangat tidak bahagia. Mungkin wallahu alam lah. Nah, itu kamu terjemahin teman-teman. Ini summary-nya nih, penting kita memahami data ya. Jadi kita bisa jadi dengan rumus summary ini kita bisa tahu tuh ya, kita tahu kan ada 2 kolom teman-teman semua. Nah, dari 2 kolom itu kita bisa nerimain. Di kolom pendapatan, data terendah adalah sekian, 1506. Data tertinggi sekian. Nah, pendapatan tuh. Nilai tengah nilai rata-rata 4,4. Di kolom kebahagiaan teman-teman semua, nilai minimal adalah 0,2587. Nilai maksimal 6,8. Nilai tengahnya berapa? Nilai rata-ratanya sekian. Ya, nilai apa tuh? Nilai tengahnya sekian lah. Ya, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke histogram, teman-teman semua ya. Karena di soal tuh diminta histogram, teman-teman semua. Nah, histogram. Nah, dari histogramnya aja teman-teman semua, coba cek lagi ya mata kuliah kita berkaitan dengan transformasi data ya. Coba cek lagi ya teman-teman semua ya. Nah, dari sini teman-teman semua, ini jelas tidak normal data sebenarnya kelihatan. Nanti kita lihat lagi, kita buktikan lagi. Jadi kita harus pakai berbagai macam tool ya teman-teman. Ini di histogramnya aja dia udah tidak kayak lonceng. Ingat teman-teman semua ya, kalau dia kayak lonceng tuh, nah gitu ya. Nah, itu normal. Ini benar-benar begini nih gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita normalkan teman-teman. Semoga bisa normal ya. Nah, ini lumayan. Nah, ini kan yang ini ya. Nah, ini yang ini lumayan nih. Lebih bagus dibandingkan yang si data pendapatan ini memang harus diperbaiki ya sebenarnya teman-teman semua ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman semua ya. Nah, kemudian coba kita plot ya teman-teman semua. Jadi, nah ini sekarang yang ini nih. Ingat ya. Nah, memang kita nggak pakai ggplot, tapi plot. Kalau urusan cuma 2 kolom begini mah pakai plot aja udah oke lah gitu ya. Nah, si plot ini teman-teman semua coba kita tes hasilnya. Nah, jadi ini sebenarnya kita bisa cari garisnya. Kamu lihat ya bahwa ini sebarannya di sini dia. Nah, ini. Sebenarnya ini hampir hampir normal kali ya sebenarnya gitu ya teman-teman semua, tapi ya ini masih acak-acakan. Nah, nanti ada box plot. Nah, itu kalau di soal kita nggak diminta ya sebenarnya box plot gitu ya. Box plot ya.
Nah, itu ya. Ini boxplot. Nah, kemudian berkaitan dengan analisa korelasi teman-teman semua. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, cek dulu nih, ini jalanin lagi. Nah, ini jalanin lagi. Nah, itu hasilnya tuh 86% ya. Gitu teman-teman semua ya. Jadi, bagaimana sih korelasi antara pendapatan dan kebahagiaan? Nah, itu ada tulisan 0,8. Lumayan loh, makanya gambarnya cukup bagus sih teman-teman semua. Nah, ini kamu bisa lihat nih. Nah, jadi korelasinya 86% ya. Oke. Nah, ini ada heat mapnya tuh, itu juga dari aktivitas 9 nya sekalian aja teman-teman semua. Nah, ini bagus ya, gitu ya, bagus. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, disinilah regresinya teman-teman semua. Nah, ini ya di 4 ya. Nah, ini oke lah, anggap aja kita tidak perbaiki datanya ya. Pokoknya pasrah aja deh gitu ya. Jadi dengan data yang ada, coba kita lihat hasil regresinya. Jadi regresi itu perintah yang sangat sederhana teman-teman semua. Jadi ini kamu bikin variabel ya, kemudian nah fungsinya nih ini lm nih. Nah, perintahnya lm, functionnya namanya lm. Nah, cara nulisnya karena kita masih, jadi pokoknya yang sebelah ini teman-teman semua itu adalah data yang dicari ya. Ingat kan tadi functionnya kan, jadi data kebahagiaan tuh yang dicari, dia tuh independen. Jadi yang di situ independen teman-teman semua ya. Biasanya kalau dalam regresi, karena kita dalam regresi, nah di sini nanti ini kamu lihat ya, ada tanda tak terhingga nih. Coba di zoom lagi ya. Yes ya. Nah, zoom lagi. Nah, kamu lihat ya, ada tanda terhingga. Nah, itu menyatakan kalau tadi kan ingat saya nulis gini teman-teman semua. Jadi yang dicari apa? Yang dicari ada kebahagiaan, kebahagiaan. Nah, kebahagiaan apa yang diketahui? Yang diketahui adalah data pendapatan misalnya gitu kan, data pendapatan gitu ya. Jadi pendapatan gini teman-teman semua. Makanya begini nih si rumusnya. Makanya ini di kanan. Jadi si yang dicari tuh si dependen ya gitu ya. Yang dependen tuh di sini pasti ya. Nah, yang sebelah kanan ini independen. Nah, jangan lupa teman-teman semua, someday independen itu bisa lebih daripada satu ya gitu kan. Ini baru satu kan. Jadi yang mempengaruhi kebahagiaan itu cuma pendapatan. Mungkin suatu hari nanti yang mempengaruhi kebahagiaan kamu punya data apalagi misalnya pekerjaan misalnya. Ternyata pekerjaan itu mempengaruhi kebahagiaan. Apalagi misalnya hobi, ternyata hobi juga mempengaruhi kebahagiaan. Jumlah anak ya gitu ya, jumlah istri, walau alam tuh teman-teman. Nah, jadi teman-teman semua begitu. Jadi nanti kalau misalnya dia lebih di begini nih ya, misalnya pekerjaan ya, ini bahasa saya ya, hobi misalnya gitu kan, jumlah anak misalnya teman-teman semua. Nah, ini kalau begini berarti nanti yang mempengaruhi kebahagiaan itu banyak. Nah, dalam kasus kita ini baru satu. Jadi nanti kalau misalnya ini banyak, ini bakal ngejajar di ke belakang tuh ya. Coba baca-baca lagi dokumen di aktivitas belajar 9 ya teman-teman semua ya, di situ ya. Nah, karena yang kita ini cukup sederhana teman-teman semua ya, sederhana, tapi ini pembelajaran penting teman-teman semua. Jadi sebelum Anda bermain di yang lebih besar ya, apalagi Anda bermain di struktur equation modeling, banyak orang bermain di SEM ya, mau CB atau PLS tapi regresi aja belum paham. Nah, itu juga sebenarnya nggak bener ya teman-teman, kurang pas lah sebenarnya. Nah, jadi di sini Anda belajar ya. Nah, data sama dengan data ya, jangan lupa, karena data kita ya namanya data. Nanti kalau misalnya kamu di sini namanya my data, berarti sini my data teman-teman semua ya, jangan lupa. Jadi kalau ini parameternya sama dengan data, karena memang nama kita my data sama ya. Jadi nanti kalau bisa kamu ini namanya MY data gitu ya, berarti sini MY data teman-teman semua ya. Oke, begini doang teman-teman semua sebenarnya yang namanya regresi ya, di R atau dimanapun ya. Ini kalau kita jalanin. Oke. Nah, itu kamu lihat kan hasil variabelnya muncul tuh. Nah, sekarang dengan perintah ini kamu munculkan hasil variabelnya teman-teman semua. Ini bisa muncul. Ini kita bikin ya. Nah, dengan perintah 30, kamu lihat ya, dia masih ngedip di 30. Berarti kalau Bapak klik run, berarti hanya akan mengeksekusi baris 30 ya. Oke, nah di sini udah lihat muncul tuh hasilnya. Masih sederhana ya. Jadi
itu kelihatan teman-teman semua. Jadi sebenarnya kalau dibikin modelnya begini sebenarnya. Fungsi daripada kebahagiaan itu sama dengan 0,7124 dikali pendapatan. Nah, itu tuh sebenarnya kalau nanti dipakai buat prediksi. Nah, teman-teman semua, ini angkanya positif nih. Angkanya positif. Udah, kalau angkanya positif berarti mempengaruhi teman-teman semua ya. Jadi kalau angkanya positif tuh dia mempengaruhi ya. Gitu. Jadi kita udah bisa membuktikan ya dengan konsep sederhana ini. Walaupun ini data kita belum urus ya. Sebenarnya data ini nanti kita uji di bawah. Kita uji di bawah apakah data ini memang normal atau enggak. Karena memang Anda harus tahu kalau datanya tidak normal, ini sebenarnya kurang bagus ya. Persamaannya atau buat nanti bikin prediksi. Nah, begini teman-teman semua nih. Nah, tapi ini versi ini ya. Nah, ini nanti bisa dipakai kamu buat memprediksi masa depan. Nah, plus interceptnya berapa? 0,2091. Nah, contoh misalnya ada seseorang jadi ada seseorang pendapatannya 5 juta gitu kan. Tak. Tapi jangan lupa ya, satuannya harus disamain tuh. Tapi kan datanya tuh satuan apa tuh. Nah, nanti kalau dia menghasilkan baru tuh nanti muncul tuh si angka kebahagiaannya teman-teman semua. Nah, nanti kamu tinggal lihat aja misalnya di data kita tuh kan tadi berapa, paling tinggi 7 ya kebahagiaan, 6,9 ya, paling rendah 0,2 ya. Ternyata hasil ini misal hasilnya adalah 0,5. Gitu tuh ya, 0,5 misal ini misal ya gitu ya. 0,5 berarti mungkin dia bahagia kali begitu teman-teman semua. Jadi jangan lupa ini adalah data sekarang ya. Jadi kita lagi bikin model bisa dipakai buat memprediksi masa depan ya teman-teman semua. Ternyata ada orang di masa sekarang gajinya 5 juta, pas kamu hitung-hitungan ternyata hasilnya kebahagiaannya 0,5. Nah, Anda tahu sendiri rentang kita tuh kan tadi berapa? 0,6 ya. Nah, nih sorry kebahagiaan tuh 6,8. Nah, gitu kan. Nih orang misalnya nilainya 0,6. Wah, udah deh, dia berarti sangat bahagia. Mungkin begitulah teman-teman semua kali ya. Nah, jadi bisa dipakai di prediksi. Nah, kita udah tahu ini model mempengaruhi. Jadi kalau ditanya apakah pendapatan mempengaruhi kebahagiaan, lihat dari angka ini positif teman-teman semua. Ya, insya Allah dia mempengaruhi si kebahagiaan. Nah, kita lanjut teman-teman semua. Nah, di summary ini dia lebih detail lagi. Ada signifikannya, ada R-square-nya teman-teman semua ya. Karena penting ya. Jadi kita bisa lihat sih dari model bahwa pendapatan itu memang mempengaruhi kebahagiaan. Tapi pertanyaan besarnya seberapa signifikan gitu. Jadi kalau misalnya kamu dinyatakan menang, diprediksi menang menjadi gubernur gitu kan. Cuma kan pertanyaan sumber cuma satu, signifikasinya berapa persen? Kalau misalnya signifikasinya 50% ya berarti kamu tuh masih setengah-setengah lah jadi gubernur teman-teman semua ya. Jadi kayak di Quickon seperti itu ya. Nah, jadi signifikan ini penting banget ya. Jadi nah sekarang coba kita lihat ya. Kita lihat. Nah, ini lebih lengkap teman-teman semua. Lebih lengkap. Nah, ini kan summary model ya. Nah, kamu teman-teman bisa lihat untuk detailnya ya. Interceptnya sama kan? Nih, jadi kalau tadi kan cuma sederhana doang ya. Jadi yang kalau model ini kan sama. Jadi interceptnya sama ya. Interceptnya, ini intercept sama nih. Oke, intercept sama. Untuk data pendapatan sama ya, beda tipis lah. Ya, ini kan 24, ini 239 ya, hampir 4 lah. Jadi ini sama lah teman-teman semua, ini sama ya. Jadi kalau yang summary dia lebih banyak. Nah, ada satu hal yang penting di sini teman-teman semua. Di antaranya misalnya R-square. Nah, nilai model, kamu lihat R-square. Nah, R-square ini coba kamu cek lagi. Ini nilainya 0,74. Berarti apa teman-teman semua? Ini model kekuatan modelnya 74,5%. Ya gitu ya. Jadi ya masih ada ruang buat kesalahan lah teman-teman semua ya. 74,5% teman-teman semua ya gitu ya. Ini adjustednya juga sama lah, nggak jauh juga tuh ya gitu. Jadi 74,5% ya. Jadi kekuatan model ya teman-teman semua. Ya kalau dipakai prediksi menurut saya masih ada ruang 25% buat salah teman-teman semua ya. Tapi ya lumayan lah ya teman-teman semua. Lumayan. Nah, kemudian teman-teman semua, menurut pemahaman saya teman-teman semua ya, ini nilai p-value-nya sekian nih. Ya, kalau
yang saya pahami ini kurang dari 0,05 ya gitu. Jadi hati-hati dalam menggunakan statistik ya teman-teman semua. Beda-beda lah, tapi kalau pemahaman saya ini kurang dari 0,05 berarti jauh banget ya teman-teman. Ini kalau p value gini ya teman-teman, kalau dia angka, jadi kalau menerjemahkan ini itu berarti nolnya 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nah barulah angka 22. Nah ini depannya ada angka 22 tuh. Nah jadi ini angka panjang banget ya gitu ya. Apakah ini kurang dari 0,1 aja jauh teman-teman semua. Jadi biasanya kan margin error tuh kalau di sosial 0,05 ya. Berarti kalau 0,05 itu 5% teman-teman semua ya gitu ya. Kalau ini kan jauh di bawah 0,01 teman-teman semua. Jadi ya itu pemahaman saya teman-teman semua. Jadi ketepatan, tapi ya walau alam lah ya. Ini modelnya begini sih sebenarnya ini. Oke lah, monggo nanti kamu tanya-tanya lagi lah urusan p value-nya ya. Lebih besar atau lebih kecil atau lebih besar 0,05. Karena kalau pakai software kayak statistical itu cara pakainya beda biasanya. Dah, berarti kita udah punya modelnya teman-teman. Jadi ini sih kalau kamu untuk tugas kita sampai sini udah selesai teman-teman semua sebenarnya ya gitu ya. Jadi tugas kita ini udah selesai di sini teman-teman semua. Tapi di bawah itu ada beberapa hal yang penting ya, kayak able line itu kamu belum ya. Nah jadi dah selesai berarti. Nah sekarang tadi Bapak sampai mana? Sampai poin 4 ini ya. Nah sekarang kita walaupun di soal nggak ada, tapi saya ngajak kamu untuk belajar ngetes ya. Ingat pelajaran sebelumnya kan kita mau lihat nih asumsi modelnya teman-teman semua nih, lihat ya nih. Itu gimana sih si bentuk daripada normalisasinya ya teman-teman. Coba lihat di sini teman-teman semua. Nah, Anda tahu kan yang namanya normal tuh minimal di garis tengah sini ya gitu teman-teman semua. Nah, ini dia begini nih. Ini yang siapa? Yang pendapatan teman-teman semua. Nah, sekarang kita lihat yang kebahagiaan. Nah, ingat kan kata Bapak juga, kebahagiaan tuh lebih normal, makanya loncengnya beda teman-teman semua. Kamu lihat tadi loncengnya tuh. Tuh, aduh. Nih, ini yang pendapatan, makanya dia kayak apa? Nggak sempurna lah. Tapi kalau lihat yang kebahagiaan, dia lebih kayak lonceng ya teman-teman. Makanya kenapa nanti di kiki normalnya tuh kamu bisa lihat tuh, yang satu hampir sempurna ya, yang ini begini nih. Nah, jadi kita ada masalah sebenarnya. Nah, cobalah sekarang kamu ingat kan si Shapiro itu kan. Nah, kita coba tes pakai Shapiro ya. Si pendapatan berapa nilainya? Jangan lupa ini harus lebih besar dari 0,05. Jelas ini kurang dari 0,05 ya teman-teman semua ya. Jadi ditanya kalau p value-nya lebih besar 0,05 teman-teman semua. Ya enggak lah ini ya gitu. Nolnya ada 11 teman-teman semua. Jauh banget. Ini kan 5%. Jadi apakah ini lebih dari 5%? Enggak, ini kurang 5% teman-teman semua ya. Jadi pendapatan memang udah ketahuan lah udah sama kita ya, ini nggak normal dia. Nah di satu sisi teman-teman semua gimana tuh kalau kebahagiaan? Nah kebahagiaan Shapiro-nya gimana tuh? Sebenarnya kayaknya ini more better dibandingkan si pendapatan ya. Nah bener tuh kandungan Bapak saya teman-teman semua, dia 0,0. Ah jadi dia mendekati 0 ya. Enggak ding. Ini kurang bagus juga ya teman-teman semua ya. Jadi harapannya ya dua-duanya sebenarnya tidak normal. Sorry, dua-duanya tidak normal. Nah tapi teman-teman semua jelas memang kalau sekilas si kebahagiaan tampak seperti normal ya. Tapi tetap sih ya. Jadi kalau berharap pakai standar bagus seperti ini ya agak repot sih ya. Nah di satu sisi teman-teman semua saya pernah ingatkan, saya punya satu tools namanya Library Moments ya. Nah jangan lupa teman-teman semua nanti kamu install dulu ya. Jadi install dulu tuh. Jadi cara install itu kan install ya package. Nah terus double quote moments. Nah jadi kalau belum ada install dulu ya. Karena saya udah ada ya saya nggak akan nulis gitu ya teman-teman semua. Jadi nah si momen ini teman-teman semua itu buat ngukur paling sederhananya apakah semuanya mendekati 0. Semakin dia mendekati 0 sebenarnya berarti dia semakin semakin kayak lonceng lah teman-teman semua ya. Kalau coba lihat di materi transformasi ya teman-teman semua. Nah kita aktifin momennya, nah gitu ya. Jadi kalau pakai Shapiro udah jong semua ya gitu. Nah kalau pakai ini coba kita lihat lah. Nah sebenarnya dia 0,01 ya teman-teman semua. Ini sebenarnya lumayan. Jadi dia masih
tidak kacau banget lah teman-teman semua gitu ya. Jadi ini dia masih ada di, kalau garisnya di mana gitu ya, EB line-nya tuh ya, nanti di bawah ada EB line-nya. Saya lupa, kamu ada tugas EB line, jadi kamu diminta bikin garis, cuma ada di bawah, saya simpan. Nah, sekarang yang yang satu lagi tuh, yang kebahagiaan itu, yakin saya dia lebih mendekati 0 lagi yang ini. Nah, tuh. Tapi kayak mirip ya. Enggak, ding. Ini oh enggak, ini 7 dia. Jadi ini sebenarnya ya ini lumayan lah teman-teman semua ya. Ini lumayan ya. Jadi memang kalau pakai Shapiro jelas dia pakai ruler yang sangat keras ya. Tapi kalau buat saya sih sebenarnya mungkin kampus juga pakai data ini lumayan lah, normal teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, kita coba normalin ya. Coba kamu ingat-ingat di materi kita yang sebelumnya ya teman-teman semua, itu ada, kita mau pakai yang otomatis teman-teman semua ya. Nah, yang otomatis itu teman-teman kita namanya pakai library karet ya. Jadi caret. Nah, gitu. Jadi kalau you belum install ini teman-teman semua ya. Nah, kita mau pakai kita mau otomatis nyari lambdanya teman-teman semua. Kadang-kadang dalam dunia transformasi data ini gampang-gampang susah ya. Kadang-kadang susah gampang gitu teman-teman semua. Kadang-kadang kita ngedapetin angka yang tepat ya, gitu. Angka yang tepat teman-teman semua ya. Nah, saya mau pakai ini teman-teman semua ya, buat mencari lambdanya teman-teman semua. Jadi kayak gini ya. Ini saya aktifin. Nah, kalau you belum install ya install dulu nih gitu kan ya. Nah, ini kalau kita aktifin, ini versi saya teman-teman semua. Kalau you punya versi yang lebih bagus atau dosennya punya versi bagus, monggo silahkan ukitin lah. Yang penting kan tugas kampus selesai ya teman-teman semua. Nah, ini library card-nya udah jadi ya teman-teman semua. Oh, ternyata dia, nah jangan lupa teman-teman semua, biasanya dia butuh ini nih, ggplot2 sama lattice tuh. Nah, Anda ada tugas buat ggplot2 ya, udah anggap masuk aja di sini ya. Nah, teman-teman semua, ini memang yang versi 1.1 ya teman-teman semua. Kamu lihat ya bahwa ini saya bikin seperti ini, jadi masing-masing tuh ya. Ini saya runningnya bareng-bareng ya. Just dah selesai teman-teman semua. Nah, sekarang teman-teman semua, kita coba transformasi ya. Begini nih prosesnya nih ya. Ini ada variabel baru ya. Ini proses. Nah, buat berapa sih lambda yang tepat teman-teman semua? Buat kalau memang ini kan agak parah nih ya, dibandingkan sama si kebahagiaan pendapatan ini sebenarnya agak melenceng gitu teman-teman semua ya, gitu ya, agak melenceng ya. Nah, ini teman-teman semua, ini kita coba ukur dulu. Nah, ini yang pendapatan, ini kebahagiaan. Saya barengin dulu ya teman-teman semua ya. Kita barengin just. Nah, sekarang baru kita lihat kira-kira lambdanya si pendapatan berapa sih cocoknya ya. Jadi teman-teman semua, dari sini kita tes. Nah, ternyata 0,7 gede banget ya. Masya Allah. 0,7 tuh. Jadi kalau kita mau menormalkan datanya pendapatan, itu lambdanya harus 0,7 teman-teman semua. Nah, di satu sisi si kebahagiaan berapa nih? Kebahagiaan kan sebenarnya lebih lumayan ya, lebih normal ya. Kita lihat berapa dia butuhkan. Nah, 0,9 teman-teman semua. Ini hasil si caret ya teman-teman semua. Jangan lupa teknik untuk mentransformasi data atau menormalkan tuh banyak ya teman-teman semua. Dari mulai kamu pangkat, bikin akar ya, akar setengah lah, akar sepertiga lah gitu ya, atau pakai log lah gitu ya. Nah, saya pakai yang canggih-canggih lah, lagi males manual teman-teman semua. Nah, sekarang karena kita udah punya angkanya teman-teman semua nih kalau si pendapatan kebahagiaan katanya 0,9 nih. Kalau si itu 0,7. Nah, ini lambdanya nih. Nah, di sini saya punya satu tool algoritma namanya Bokcok ya teman-teman semua, seperti ini nih. Ini ya, kamu bisa lihat rumusnya sederhana. Nah, ini kamu blok aja ya. Itu kita mau fungsinya ini nih. Nanti nah, teman-teman semua, kita agak lebarin dikit. Nah, gitu. Nah, ini saya jalanin dulu tes. Nah, kamu bisa lihat di sini itu ada function namanya Bokcok ya. Nah, di sini kita mau jalanin. Nah, ada variabel baru namanya Bokcok data pendapatan, teman-teman semua. Nah, di sini baru kita coba aplikasikan si ini, teman. Si Bokcok ini nanti dipanggil. Ya, dipanggil. Nah, teman-teman semua, supaya prosesnya cepat, kamu lihat kan sebenarnya kita tuh udah punya lambdanya ya, 0,7, 0,8. Nah, caranya tuh begini, teman-teman semua. Ini BC lambda. Nah, itu pasti dapetin angka 0,7. Ya, jadi kalau buat ngetes nih, ini kalau ini saya copy ya, terus jalanin sini nih. Nah, itu
kita mau dapat, saya mau ngambil lambdanya aja sebenarnya gitu ya. Nah tuh 0,7 kan ya, 0,7 kan yang siapa tuh, si pendapatan. Nah ini juga sama nih, ini kalau ini kan udah jadi teman-teman semua. Cuma kalau cuma begini doang nih yang kayak 667 itu ya gede laporannya. Kalau ini kita cuma mau ambil lambdanya aja buat perhitungan. Ada yang salah. Salah teman-teman semua, maaf ya. Ini ini lupa nih, kebahagiaan. Yang ini. Nah ini pentingnya dicek ulang ya teman-teman semua, yang namanya unit tes itu penting. Itu kan udah ada tuh. Itu. Nah sekarang kalau ini kita eksekusi, harusnya kan 0,9 ya teman-teman semua. Nah 0,9 tuh ya. Pendapatan bokcok lambda, pendapatan lambda ya, bokcok kebahagiaan, data kebahagiaan bokcok lambda. Itu benar tuh. Oke. Nah ini kan belum kita eksekusi ya teman-teman semua, ini tak bareng-bareng ya eksekusi ya. Nah jadi satu-satu lah ya, satu-satu ini ya saya eksekusi teman-teman semua. Terus jangan lupa teman-teman semua aktivitas yang kamu, nah ini bokcoknya muncul di sini. Nah ini kamu lihat ya value-nya nih ya. Nah jadi jangan lupa teman-teman semua, ini adalah nilai yang sudah ditransformasi, ingat kan ya, nilai yang sudah ditransformasi teman-teman semua ya. Jadi nilai yang udah ditransformasi itu adalah data yang bentuknya sudah berbeda dengan aslinya teman-teman semua ya. Jadi kalau misalnya aslinya tadi misalnya yang ini 3,6, nah ini dugaan saya dia jadi 2,9 ya, ini yang pendapatan ya. Nah, nanti kita lihatlah di ujung ya, kita bandingin ya. Jadi jangan lupa teman-teman semua ya. Jadi proses transformasi itu akan merubah bentuk data. Jadi yang asal 3,6 berubah jadi 2,9, 4,7 berubah menjadi 285. Nah itu teman-teman jangan lupa, dia bakal merubah data ya, bakal merubah data. Nah di ujung lah kita lihat ya. Di ujung ini nanti kita bakal gabungin sih sebenarnya. Nah jadi yang ini yang kita mulai menormalkan data yang kebahagiaan. Oke, kita run. Oke. Dan selesai teman-teman semua, sebenarnya udah terjadi perubahan data ya, udah terjadi transformasi data ya. Nah sekarang kita uji lagi teman-teman semua ya, kita uji lagi ya. Nah uji lagi, ini macam-macam nih ujinya nih, dari mulai nguji pakai momen. Contoh nih, jangan lupa nih aktivitas yang ada di sini tuh kamu copy-copy jadiin laporan teman-teman semua ya, jadi PDF gitu. Nah ini kan momen sebenarnya tadi udah kita jalanin ya, mau dijalanin juga nggak ada masalah gitu ya. Nah sekarang teman-teman semua kita lanjut dengan ini ya. Nah ini kan sebelum tadi sebenarnya kita udah lihat ya, squeeness lah ya. Kita lihat dulu apakah, nah kamu lihat ya ini 0,01, apakah ini bisa lebih bagus lagi ya. Bokcok data kebahagiaan, bener kan teman-teman semua? Yep. Nah ini teman-teman semua, berarti kita lihat hasilnya. Wow, ini nggak bagus teman-teman semua. Kenapa ini kok jadi tinggi ya? Berarti ini berkaitan sama datanya sih sebenarnya ya. Coba Sapiro-nya. Masih mirip-mirip. Cobalah kita lihat ya teman-teman semua, apakah ini kita lihat histogramnya. Nih yang ini yang sebelum dinormalkan. Nah ini kan sebelum dinormalkan. Yang ini gimana, coba kita lihat. Wah memang rusak sih. Yang ini mah sulit banget nih. Sulit teman-teman semua ya. Ini sulit. Oke, kita coba pakai Kiki ya. Kiki
Yang ini kita lihat. Nah ini yang tugas kamu yang diminta EBL lainnya teman-teman semua ya. EBL lainnya nih. Ini kan ada ada garisnya ya teman-teman semua ya. Nah kalau yang udah dinormalkan teman-teman semua, coba kita lihat apakah dia lebih baik ya. Sama ya, tipis banget. Ada yang salah, nggak bisa. Jadi mungkin saya yang salah ya. Nah itulah teman-teman semua, coba kita turunin tuh sampai bawah ya. Nah jadi data yang hasil penggabungan tuh ini teman-teman semua. Jadi kalau digabung nih datanya seperti ini. Oke, ini datanya nih kalau digabung. Nah ini data yang udah bergeser ya teman-teman semua. Enggak nih, ya data asli ini kan. Ini data asli, ini data yang udah ditransformasi. Cuma transformasinya oke. Coba kita uji pakai, kalau kamu baca di modul itu ada yang namanya RLM ya. Gitu. Kita coba uji. Nah, ini versi RLM teman-teman semua. Oke, coba baca-baca lagi ya. Oke. Nah, terakhir nih saya mau nguji, kalau kamu baca-baca di modul aktivitas 9 teman-teman semua ya, itu ada pengujian sih ya. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman semua nih. Perhatikan ya. Ini yang belum dinormalkan. Coba kita lihat lah ya. Coba lihat sampai bentuknya gimana. Nanti kamu bisa lihat grafiknya tuh. Nah, terus begitu tuh. Ya. Nah sekarang ini ya. Nah sekarang yang sudah dinormalkan. Hampir nggak ada perbaikannya. Beda banget. Ada yang gagal di itunya tuh, di apa dia salah ngukur ya. Jadi saya sih curiganya di normalisasinya teman-teman semua ya. Ya kayak gitu teman-teman semua ya. Sebenarnya kalau bapak pakai saya nggak pakai data ini ya. Coba kalau saya pakai data ini teman-teman, coba yuk perhatiin ya. Ini saya curiga bentuk datanya sih sebenarnya yang 1, itu ya sebenarnya gitu ya. Datanya harusnya jangan begitu sih, harusnya gitu. Nah itu kalau ini saya simpan dulu ya teman-teman semua, simpan. Ini juga hasilnya simpan juga. Ini aja lah, belakangnya dihapus sedikit. Nah gitu. Nah ini saya cuma mau nunjukin, sebelumnya saya pakai data yang cukup bagus lah ya. Jadi ini saya close dulu ya. Saya close project ya. Save. Oke. Nah ini saya punya ini teman-teman semua. Cuma ini beda, datanya beda ya. Jadi open project. Nah ini nih. Nah ini sebenarnya bagian dari ini juga sebenarnya datanya data saya sih ya. Jadi host price itu terkenal sih sebenarnya. Host price teman-teman semua ya. Nah kamu lihat ya, ini memang saya bisa jalanin langsung ya teman-teman semua di sini ya. Kita lihat di sini, ini kita hapus dulu, Ctrl L ya. Nah ini kita Ctrl A aja supaya ini bisa klik ini sih sebenarnya, cuma kalau nanti aktivitas terminalnya nggak ada. Nah, ini kita jalanin aja langsung. Nah teman-teman bisa lihat ya, tuh beda. Mungkin data kita sebenarnya ya. Jadi case-nya sama teman-teman semua. Jadi case-nya sama. Jadi pertama saya punya data. Jadi kalau data saya itu teman-teman semua, ini load area ya. Memang dua-duanya sih lebih bagus ya datanya sih sebenarnya. Melencengnya tipis lah. Memang data pendapatan kita memang melenceng banget asli ya gitu ya. Nah ini tapi tetap sih ini tuh tidak ini teman-teman semua, ini tidak normal sih. Kemudian nah ini kamu lihat ya, plottingnya begitu tuh ya. Nah ini box plot ya. Nah, itu ini ketika dinormalkan begini. Memang yang
Nah, ini sebelum dinormalkan. Yang ini sudah dinormalkan, ya more better lah teman. Ini kamu lihat ya, ini lebih teratur ya. Ini juga oke lah. Jadi lebih melonceng teman-teman semua. Jadi hasil daripada proses yang normalisasinya itu jalan. Codingnya sama sama yang tadi teman-teman semua. Codingnya sama sama yang tadi. Nah terus dilanjutkan. Nah memang kalau lihat dari Kiki normal kayak tipis ya teman-teman semua. Jadi yang ini sebelum dinormalkan, yang ini sudah dinormalkan nih. Yang ini kan kalau di saya ini luas tanah, yang ini harga tanah ya. Jadi luas tanah mempengaruhi harga tanah gitu ya. Itu datanya dari house price namanya tuh. Nah ini juga yang udah dinormalkan, yang dua ini belum dinormalkan. Memang kalau lihat sepintas kayak tipis ya teman. Yang ini kamu lihat tuh, ini naik ke atas, ini udah mulai deket ya gitu. Ini mirip-mirip aja mah. Tapi yang bawahnya ini dia lebih tipis ya. Jadi ya begitulah teman-teman semua. Padahal kita pakai teknik otomatis ya, nyari lambda ya teman-teman semua. Mungkin saya harusnya pakai teknik yang lain ya, pakai log misalnya teman-teman semua. Cuma saya nggak nyoba data kamu tuh kecil-kecil. Memang harusnya mungkin pakai log teman-teman semua ya gitu ya. Atau teknik yang lain lah, si Turki apa gitu ya. Jadi ini saya praktekin untuk yang data saya sih sebenarnya gitu teman-teman semua. Tapi modelnya cuma 2 kolom lah teman-teman semua. Jadi data aslinya begini nih. Nah, 2 kolom ya. Kalau kamu kan tadi di sini ya pendapatan, kebahagiaan. Jadi pendapatan mempengaruhi kebahagiaan. Kalau di sini luas tanah mempengaruhi harga tanah gitu nah teman-teman semua ya. Nah, sama aja lah sebenarnya. Nah, yang cukup unik adalah hasil akhir ya teman-teman. Nah, kamu lihat ini belum normal. Ini sudah normal. Kamu lihat sempurna banget. Ya kira gitulah ya. Jadi semoga video ini bisa menginspirasi menyelesaikan tugas 2 Anda ya. Kalau Anda butuh source code-nya nanti saya simpan di online ya, di learning. Kalau Anda mau nyoba-coba. Tapi sebenarnya tugas kita ini sederhana sebenarnya ya. Kampus tidak minta kamu menormalkan sih ya. Jadi kampus tidak minta kamu menormalkan ya, cuma begini aja nih. Ya gitu kan ya. Gitu teman-teman semua ya. Anda punya cara sendiri, saya lebih senang. Ya gitu ya. Anda punya cara sendiri, saya lebih senang. Kira-kira gitulah teman-teman semua ya. Berkaitan dengan urusan tugas 2 ya. Memang tekniknya tuh cukup gampang lah. Yang kamus minta tuh lebih sederhana teman-teman semua ya. Kira-kira gitu teman-teman semua. Mana new session open project, kok clear kayak nggak ada jejaknya, bahaya. Ini ada, itu ada deh. Nah ini ya teman-teman tugas 2 ya. Sayang normalisasinya nggak, memang harus pakai teknik lain teman-teman. Saya udah pakai teknik itu sih sebenarnya ya. Jadi apakah ada yang salah? Wallahu alam tuh ya. Jadi ini tugas 2 ya. Nah itu tuh ya. Apakah ada yang salah? Kayaknya enggak deh ya. Nantilah. Saya curiga nilai ini sih, nilai lambda teman-teman semua ya. Curiga nilai lambda. Tapi Anda nggak diminta kok ya. Anda tidak diminta untuk menormalkan ya. Kira-kira gitulah teman-teman semua ya hasilnya ya. Jadi kalau cuma disuruh ngeplot aja mah gampang gitu. Penjelasan regresinya juga ya gitu teman-teman semua. Kalau kita jalani lagi, coba ini bersihin dulu. Alright. Jangan lupa teman-teman kalau install package di ini teman-teman semua ya. Ini nggak ada perbedaan. Nah ini juga ya. Tuh. Ini jadi diperbaiki teman-teman semua. Jadi yang kebahagiaan itu alhamdulillah tuh. Ini yang belum diperbaiki, ini udah diperbaiki. Ini agak berat nih ya. Mungkin harus pakai teknik yang lain. Mungkin ya, gitu teman-teman semua. Jadi ini kalau ini yang si kebahagiaan, nah ini yang si pendapatan, melenceng banget dia. Ya kayak gitu ya teman-teman semua. Ya berkaitan dengan tugas 2 ya. Semoga menginspirasi Anda dan Anda punya teknik yang lebih bagus ya.
Nah itu yang kamus middle tuh ada garis merahnya teman-teman semua tuh ya, ada garis merahnya, seperti itu. Oke lah teman-teman semua ya, kita bahas lain kali. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.